Selamat pagi, salam guru penggerak. Saya Ledriana Laturake, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Seram bagian Barat, akan melakukan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching supervisi akademik. Kali ini saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Juliana Sohali, yang akan menjadi objek observasi saya. Baik, langsung masuk pada kegiatan pra-observasi. Selamat pagi. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Kabar saya hari ini baik. Luar biasa. Boleh sebentar Ibu akan melakukan pembelajaran di kelas dan saya akan melakukan observasi terhadap Ibu. Boleh tahu Bu, sebentar pembelajaran yang akan Ibu ajarkan di kelas mana Bu? Di kelas 9A. Oke, baik Bu, di kelas 9A ya. Saya juga ingin tahu Bu, kira-kira sebentar dalam pembelajaran sebentar nanti kompetensi dasar apa yang akan Ibu sajikan sebentar nanti Bu? Kompetensi dasar yang saya sajikan di sebentar nanti yaitu alam memelihara hidup ciptaan. Ya, baik Bu. Dengan kompetensi dasar tersebut, kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pembelajaran sebentar nanti Bu? Ya, metode yang saya pakai dalam proses pembelajaran sebentar yaitu metode inquiry, karena dengan menggunakan model ini siswa aktif untuk berpikir kritis dan analitis dalam menemukan suatu jawaban dan permasalahan. Iya, baik Bu. Jadi sebentar nanti metode yang akan Ibu gunakan adalah metode inquiry, agar bagaimana siswa dapat menemukan jawaban dari permasalahan yang mereka diskusikan bersama-sama dalam kelompok ya Bu. Apa alasan Ibu memilih metode tersebut Bu? Ya, alasan saya untuk memilih metode tersebut karena dalam pembelajaran yang saya lakukan masih terdapat sebagian besar siswa yang belum aktif dalam pembelajaran. Mereka masih malu untuk mengeluarkan pendapat, ide-ide, atau gagasan-gagasan mereka dalam proses pembelajaran. Iya, jadi dalam pembelajaran yang Ibu terapkan ini, siswa dalam berdiskusi kelompok, siswa masih malu-malu dalam menyampaikan gagasan, ide-ide mereka dalam berdiskusi ya Bu. Boleh tahu Bu, alat dan bahan apa atau sumber apa yang nanti sebentar Ibu akan gunakan pada proses pembelajaran di kelas Bu? Ya, alat dan bahan yang saya pergunakan sebentar dalam proses pembelajaran yaitu laptop, LKPD, video dan juga spidol. Iya. Dan saya gunakan dalam proses pembelajaran. Iya, baik Bu. Kemudian Bu, bolehkah Ibu menceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan sebentar nanti Bu? Seperti apa? Seperti itu Bu. Iya, yang pertama saya membuka pembelajaran dengan doa. Setelah itu menanyakan kabar peserta didik, keberadaan mereka, dan juga menanyakan materi pertemuan sebelumnya di minggu kemarin kepada mereka, dan juga menampilkan video pembelajaran mengawali proses pembelajaran yang saya lakukan, dan juga menyampaikan materi pelajaran dan tujuan pembelajaran. Itu yang saya lakukan, dan juga setelah itu penjelasan materi secara umum, dan saya masuk ke dalam diskusi kelompok, dan dalam diskusi kelompok saya membagi LKPD. Setelah selesai itu siswa bekerja dalam kelompok dan siswa masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok mereka, dan setelah selesai saya bersama siswa memberikan kesimpulan secara bersama-sama dari materi yang saya ajarkan, dan setelah itu pun juga kami akan berefleksi bersama terkait dengan materi yang saya ajarkan kepada mereka pada saat proses pembelajaran. Iya, baik Bu. Itu merupakan tahapan-tahapan yang akan Ibu terapkan sebentar nanti di kelas. Iya. Masih ada pertanyaan lagi Bu? Kompetensi apa yang Ibu harapkan dari siswa setelah mengikuti pembelajaran sebentar nanti sesuai dengan harapan Ibu? Kompetensi yang saya harapkan dari siswa setelah proses belajar mengajar yang saya buat, yaitu mereka dapat secara aktif berdiskusi
berkolaborasi bersama dalam kelompok dalam mempresentasikan hasil diskusi mereka dan mampu menyampaikan pendapat-pendapat mereka di dalam kelompok diskusi. Iya, baik Bu. Saya harapkan. Iya, luar biasa Bu. Dalam proses pembelajaran sebentar nanti, kira-kira pada kegiatan apa yang perlu mendapat perhatian khusus dari Ibu Bu? Iya, pada kegiatan diskusi kelompok. Iya Bu ya, pada kegiatan diskusi kelompok karena Ibu mengharapkan siswa itu dia aktif dalam berdiskusi, berkolaborasi bersama dengan teman-teman. Iya, oke baik Bu. Saya rasa cukup sampai di sini wawancara kita, observasi kita. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sama-sama. Selamat pagi anak. Selamat pagi semuanya. Hari ini bagaimana kabar? Terima kasih. Ibu Guru melanjut dengan materi di pagi hari ini. Ibu Guru mau menanyakan kalian kembali terkait dengan pelajaran minggu lalu. Siapa masih ingat? Pelajaran minggu lalu siapa masih ingat? Kita belajar tentang apa di minggu yang lalu? Gerakan reformasi oleh Martin Luther. Ya baik, terima kasih. Nah, dengan demikian Ibu Guru akan masuk dengan materi yang baru di bab 2 di hari ini. Namun sebelumnya Ibu Guru mau tanya, kita ada sampai saat ini karena apa? Karena pertolongan Tuhan. Karena apa lain? Apa yang kalian rasakan sampai saat ini? Itu karena tadi bilang pertolongan Tuhan, apa lagi? Sampai kapan saat ini? Menjaga dan apa? Melindungi dan apa lagi? Merawat. Baik, apa lagi? Melindungi, merawat. Nah, kasih sayang apa lagi? Satu lagi. Penyertaan. Misalnya penyertaan apa lagi? Habis sudah. Penyediaan apa lagi? Penyertaan, perlindungan, atas hidup. Apa tuh? Memelihara, menjaga, memelihara. Tadi baik, bagus. Semua sudah sampaikan memelihara. Nah sekarang sebelum kita lanjut, kita sama-sama menyanyikan lagu ini. Sampaikan oleh kalian bahwa di hari ini bersama dengan Ibu Guru hari ini kita belajar tentang awal penciptaannya. Nah, dan ada beberapa ayat Alkitab yang mendukung proses pembelajaran di hari ini, yaitu dari Keluaran dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 13. Namun sebelumnya Ibu Guru mau tanya dulu masing-masing kelompok, apa yang kamu pahami tentang lagu berkat kemurahan tadi? Kelompok ini bagaimana dari lagu? Apa yang kamu ambil kesan atau makna dari lagu tersebut? Siapa bisa bilang? Nah, Tuhan merancang masa depan yang baik bagi kita semua. Tepuk tangan. Kelompok ini bagaimana pemahaman kalian atau pesan
ambil dari makna lagu berkat kemurahan Tuhan. Nah, Tuhan menjaga. Apa lagi? Nah, menjaga umur, tepuk tangan. Saya ambil pesan satu makna dari lagu berkat kemurahan Tuhan. Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Nah, Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita Berada. Nah, ini salah satu ayat pendukung, ada banyak ayat, tapi ini Bu Guru pilih salah satu ayat pendukung dalam materi hari ini, yaitu Keluaran 16 ayat 1 sampai 13. Namun ada dua tujuan pembelajaran. Dua tujuan pembelajaran, yaitu pertama, siapa bisa baca untuk Ibu Guru sama-sama kita baca. Yang kedua, iya, ini dua tujuan pembelajaran yang kita akan mau ajarkan dan memberikan, Ibu Guru mau memberikan penjelasan di hari ini terkait dengan dua tujuan pembelajaran ini. Dengan demikian, apa yang kamu pahami tentang pemeliharaan Allah secara umum dan secara khusus dalam keluarga? Siapa bisa bilang untuk Ibu Guru? Saya Nah, secara umum. pelestarian, penelitian dan menerima. Terima kasih, baik, bagus. Satu, penyediaan, pelestarian, dan pemerintahan. pemerintahan. Kalau secara khusus dalam keluarga, ini secara umum. Pemeliharaan Allah, secara umum. Secara khusus, apa bisa bilang secara khusus dalam keluarga. Nafas, proses belajar, Tunggu sebentar. Nah, apa tuh? nafas, proses belajar, kesehatan, kekuatan. Nafas, belajar, kekuatan, banyak hal. Pemeliharaan Allah secara khusus dalam keluarga itu banyak hal. Apa kalau dalam keluarga kita merasakan apa yang Allah berikan bagi kita? Berkah. Apa lagi? Nafas hidup tadi bilang. Apa lagi? Kesehatan. Diskusi Ibu Guru mau menambahkan? Sebutkan beberapa bukti pemeliharaan Allah untuk semua ciptaannya sesuai kesaksian Alkitab. Jawab. Lalu berfirmanlah Allah kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan roti dari langit bagimu. Pertanyaan kami adalah satu, sebutkan pintu-pintu pemeliharaan anak secara umum maupun secara khusus dalam keluarga. Jawabannya adalah perlindungan anak secara umum. Satu, pelestarian. Sebutkan hasil diskusi kami keberagaman yang sudah siap bersama. Satu, sebutkan bentuk-bentuk pemeliharaan Allah secara umum maupun secara khusus dalam keluarga. Jawab. Secara umum, pelestarian, penyediaan, dan pemerintahan. Secara khusus dalam keluarga, nafas hidup, kasih sayang, kebaikan, dan berkat. Ibu Guru mau memberikan kesimpulan bersama dengan kalian terkait dengan kita punya diskusi di hari ini, yaitu Tuhan selalu memberikan berkat, kekuatan, perlindungan, kesehatan untuk kita semua dalam menjalani hidup ini dari hari lepas hari. Dengan demikian kita patut harus menghargai pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya pemeliharaan terhadap manusia saja, tetapi untuk semua lingkungan kita, Tuhan yang ada. Ya, terima kasih. Dan kemudian sekarang Ibu Guru mau kasih refleksi singkat saja untuk kalian bagaimana
setelah Ibu Guru ajar di hari ini, bagaimana perasaan kalian pelajaran di hari ini, menyenangkan atau menurut kalian apa yang harus Ibu Guru rubah atau apa yang harus Ibu Guru tingkatkan? Siapa bisa bilang dari kelompok ini? Bagaimana menurut kalian pelajaran yang Ibu Guru kasih di hari ini menyenangkan atau kurang atau seperti bagaimana? Menyenangkan. Betul, menyenangkan. Untuk mengakhiri pelajaran di hari ini, minggu depan ada tugas yang kalian harus buat, yaitu peserta didik membaca dan memahami firman Tuhan. Yohanes 10 ayat 1 sampai 21 dalam masing-masing orang nanti minggu depan itu sebagai PR. Dari Yohanes 10 ayat 1 sampai 20. Bisa mengerti? Bisa. Pelajaran kita di minggu depan masih ada berlanjut tentang Allah memelihara ciptaan, dan kita punya pelajaran masih sambung untuk pertemuan kedua di bab kedua. Itu saja, terima kasih. Mengakhirinya, Ibu Guru mau minta satu orang berdoa untuk kita mengakhiri proses belajar mengajar pendidikan agama Kristen di hari ini. Ayo, Nuna Laturake, silakan. Teman-teman dan Ibu Guru sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Demikian proses pembelajaran kita di hari ini, sampai ketemu di minggu depan. Selamat pagi. Pagi, Ibu. Iya, selamat pagi Bu Len, kita jumpa lagi ya untuk yang melakukan pasca observasi kita di kelas tadi. Ya, Bu Len, bagaimana pendapat Ibu atau perasaan Ibu setelah menyajikan materi pembelajaran di kelas tadi, Bu? Iya, kalau perasaan saya itu saya merasa senang, lega, karena apa yang saya khawatirkan tidak nampak. Iya, baik Bu ya. Kemudian Bu, apakah proses pembelajaran sudah sesuai dengan apa yang Ibu rencanakan? Sudah Bu, namun belum maksimal karena masih sebagian kecil peserta didik belum aktif dalam proses berdiskusi. Ya baik Bu, jadi dalam proses tadi masih ada juga sebagian kecil siswa yang belum aktif dalam berdiskusi dalam kelompok ya Bu. Baik Bu, dapatkah Ibu menceritakan hal-hal yang dirasakan memuaskan dalam proses belajar tadi Bu? Iya, hal-hal yang memuaskan rasa kuat dalam diri saya itu proses pembelajaran di kelas tadi, yaitu sebagian besar peserta didik aktif dalam pembelajaran, dalam diskusi kelompok. Juga mereka sudah menunjukkan kreativitas mereka dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau ide-ide yang kritis untuk menyelesaikan RKPD. Iya baik Bu, jadi itu hal-hal yang Ibu anggap sudah memuaskan dalam proses pembelajaran tadi di kelas. Baik Bu, kemudian bagaimana perkiraan Ibu mengenai ketercapaian tujuan pembelajaran Bu? Untuk pencapaian tujuan pembelajaran saya di kelas kali itu, kalau saya mengingat itu sudah 90% sudah tercapai. Ya baik Bu, sudah 90% ya Bu. Baik Bu, apa yang menjadi kesulitan siswa di kelas tadi Bu? Kesulitan bagi saya ketika tadi dalam proses pembelajaran kelas itu masih sebagian kecil siswa belum aktif dalam diskusi kelompok, dan juga masih malu-malu untuk berbicara menyampaikan ide-ide atau pendapat mereka secara langsung. Ya baik Bu, apa yang menjadi kesulitan siswa di kelas tadi Bu? Menjadi kesulitan siswa di kelas dalam pembelajaran yaitu masih sebagian kecil siswa yang belum aktif dalam diskusi kelompok, yang berikut juga masih malu untuk berbicara menyampaikan mereka ide mereka secara lisan. Ya baik Bu, itu sisi dilihat dari sisi kesulitan yang ditemui atau yang dialami oleh siswa di kelas. Nah, bagaimana yang menjadi kesulitan bagi Ibu?
baik Bu. Jadi mungkin dengan adanya metode pembelajaran yang bervariasi, mereka dapat berdiskusi dengan baik, belajar dengan baik. Mungkin dengan adanya icebreaking yang Ibu berikan ya. Oke, baik Bu. Dengan demikian, apa yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan berikutnya? Hal-hal yang saya tingkatkan untuk pertemuan berikutnya itu Bukan Bu, maksudnya pada pertemuan berikutnya, apa yang akan Ibu lakukan untuk proses pembelajaran nanti di kelas? yang saya lakukan itu pendampingan secara khusus bagi siswa-siswa yang belum aktif dalam diskusi kelompok, dan juga menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, dan juga menggunakan icebreaking untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Iya, baik Bu. Jadi pada pertemuan berikut Ibu akan melakukan pendampingan secara khusus bagi siswa-siswa yang memang belum aktif dalam berdiskusi. Kemudian Ibu akan menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan menggunakan icebreaking untuk menumbuhkan semangat belajar bagi siswa di kelas. Baik Bu. Kira-kira hal positif apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan pembelajaran kita? Ya, hal positif yang saya dapatkan ketika ada dalam pembelajaran di kelas itu dalam pembelajaran, apabila kita menggunakan metode-metode yang bervariasi, menggunakan media-media ajar yang baik, dia dapat menumbuhkan semangat siswa dalam proses pembelajaran. Iya, baik Bu ya. Itu hal yang positif. Iya. Ya, jadi hal positif yang Ibu dapatkan dalam proses tadi di kelas yaitu kalau kita sebagai guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, menggunakan media-media yang baik, yang tepat, maka pembelajaran itu akan tepat pada siswa, terpusat pada siswa, kemudian tujuan pembelajaran tetap akan tercapai dengan baik. Baik Bu, semoga pada pertemuan berikutnya Ibu dapat mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan, apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Ibu. Sama-sama.